minyaknya. Sini. Kenapa ini bocah kok? Pingsan ini, harus pingsan. Ini taruh aja dulu satu. Ini awinya digeserin kak ke dalam nih. Boleh sadarnya bocah. Weh, jawab weh. Mas kok gak tahu tiba-tiba tantrum dia kok. Tantrum. Iya mau marah-marah. Dengar nggak sih suaranya? Dengar. Tiba-tiba. Di bawa ke ruang tamu dulu nggak apa-apa tuh. Astagfirullahaladzim lagi nih. Sadar kan? Mas Abdul. Udah sadar. Ntar dulu lah, ini nggak tahu ini apa. Ini nanti aku cek CCTV dulu deh. Nyala nggak sih ini CCTV-nya? Nyala ya. Oke. Sebentar ini video saya potong dulu, saya mau cek CCTV dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya udah cek CCTV, semua sudah terekam jelas ternyata. Jadi kejadian yang menimpa di saya ini memang adalah sebuah kejahilan atau sebuah kejahatan yang disengaja oleh seseorang. Terekam jelas dari mana orang itu datang dan apa yang dia lakukan serta kemana dia pergi, semua ada di rekaman CCTV. Nanti akan saya upload di awal mungkin. Jadi tadi kita sempat kaget di mana tiba-tiba si adik saya ini, si Awi, teriak-teriak serta mukulin tembok. Saya kira apa, dia kejang-kejang juga, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai tenang. Setelah saya cek ternyata sebabnya adalah kendil teman-teman. Jadi ada orang jahil mendatangi rumah saya membawa sebuah kendil, dan setelah Awi membukanya, dia itu seperti kayak kena semprotan apa ya, kayak ada sesuatu yang keluar dari kendil ini teman-teman. Jadi kayak plus gitulah. Kalau sedulur perhatikan nanti dengan seksama videonya pasti ngeh gitu. Jadi mungkin di dalam kendil ini ada sesuatu, sihir atau apapun yang di kamera CCTV itu tidak terlihat begitu jelas teman-teman. Iya. Kita akan coba buka sebenarnya isinya apa. Kok bisa membuat Awi itu sampai kejang-kejang. Takutnya virus gitu loh, atau apa bau bangkai atau apa itu loh. Tapi sejauh ini sih nggak ada baunya ya Mas Abdul. Nggak ada. Ya mungkin karena ketutup ini. Oh, dibuka aja Mas Abdul. Buka. Iya dibuka. Jangan pakai tangan, pakai ini nih. Ini tongkat nih, anu sapu nih. Mau nyembur lagi gitu loh. Wih, astagfirullah. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sat. Allah Akbar.
ambil minyak, Mas Abdul. Iya. Bentar. Keluar asap, Lur. Jangan-jangan asap ini barusan yang membuat Abi menjadi tantrum seperti itu. Kalau tarikin ininya nih, plastiknya ke arah sana. Kamu dari sana, Mas Abdul. Cok, bismillah. Pakai tongkat ini harusnya nih, kodek-kodek ini. Kelihatannya isinya ini pasir dulu. Ini udah saya siram minyak ya, seharusnya ini netral harusnya. Apa ini? Pakai ranting nih, Mas. Boleh. Tuh, ngoblur ini. Gak ada apa-apanya ya. Ini kayak apa sih? Kayak kerang ya, batu kerang ini ya. Ini batu kerang, Lur. Nih. Sekarang, Mas. Iya, batu karang maksudnya, bukan kerang. Tapi ada kerangnya juga ini. Nih. Nih. Ngoblur lagi. Bubuknya apa, Mas? Saya juga nggak tahu ini kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget saya, Bos. Ini apa, Bos? Tahu nggak, Bos? Saya dikabari oleh Pak Dalang. Katanya di rumah si Pocil ini ada bahaya. Ini bahayanya maksudnya. Iya ini, Bos. Kita nggak tahu apa itu. Loh, ini kan minyaknya Pak Dalang kan. Iya, itu tadi habis buat nganu itu. Itu Jangan, tadi bahaya, Bos. tadinya Mas Yohan, Bos. Kenapa? Buka ini, terus dia tahu-tahu kayak orang kesurupan gitu loh, teriak-teriak. Gara-gara buka itu, tadi kan ditutup sama ini. Ada tutupnya, terus dia buka. Terus tiba-tiba itu. Tiba-tiba begitu saja tanpa ada sesuatu. Enggak, itu kayak keluar asap gitu loh, Bos, tadi dibuka, pas dibuka. Lah ini kok tidak? Itu karena udah dinetralin sama Mas Yohan. Ikut saya. Klaim. Rada jauhan dari rumah. Bahaya. Si Awi baik-baik saja tapi itu. Alhamdulillah udah sadar, Bos. Udah kita suruh ngeteh dulu itu biar hangat.
Lihat ini baik-baik ya. Mundur ya. Iya, Lihat baik-baik deh. Keluar kau bajingan di dalam kuil itu. Kau pikir saya tidak tahu ah? Anda Rabi. Malah dibakar sih bos. Dia mencoba menahan seranganku untuk saat ini. Ditahan bos. Tunggu saja, kau perhatikan. Kau lihat ini ya. Tunggu sampai dia benar-benar tidak kuat dan akhirnya keluar. Kau mundur ya, jangan terlalu dekat dengan saya. Iya bos. Keluar. Keluar kau. Masih bersikeras kau rupanya. Tunggu saja. Bos kelihatan bos. Dari sini Dul, dari situ emang kelihatan. Dikit bos. Itu depan itu pedang. Siapa kau sebenarnya? Jika kau hanya mengantarkan pesan, pesan apa yang ingin kau sampaikan sampai kau melukai seseorang yang ada di rumah ini? Siapa kau sebenarnya? Dalam tujuan apa? Dalam tugas apa? Atau justru kau sendiri yang memimpin tugas ini? Kau hanya menyampaikan undangan. Undangan apa dari siapa, bajingan? Belalaimu terlalu panjang, suaramu jadi mendengung. Saya tidak terlalu jelas mendengar suaramu. Ngomong yang jelas sekarang. Apa maksud dan tujuanmu? Maksudmu apa menyerangku seperti itu? Tolol, goblok. Sudah jelas-jelas kau yang memulai perang, malah nanya. Kalau kamu tidak menyerang keluarga kami terlebih dahulu, maka saya tidak akan menyerangmu. Kami tidak menyerang. Kami hanya berusaha untuk menyampaikan undangan kepada kalian. Undangan apa maksudmu, anjing? Tidak usah bertele-tele. Apa maksudmu? Undangan dari Mbah Tunduk. Siapa? Mbah Tunduk. Sebentar. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Iya, kayak nggak asing. Siapa itu Mbak Tundung? Tuanku, majikanku. Apakah kami pernah berurusan dengan Mbah Tundung? Kau sudah lupa? Memang saya lupa. Jujur saya pernah ngerasa denger nama Mbah Tundung. Cuman siapa? Urusan apa? Wanita yang Oh, Mbah Tundung itu dukun yang membodohin Mbak Jenny. Oh, kamu komplotannya. Hah? ya, Oh, ternyata ini acara balas dendam. bukan Mas. Mbah Tundung tidak akan datang.
Ya iyalah, dia Maka dari itu dia mengundang untuk datang ke tempat. berarti mbahmu pecundang lah, kan undangannya datang dari saya dulu, masa saya yang ngurus ke sana. Lagi pula kalau memang ke sana itu ke sana kemana, rumahnya di mana saya tidak tahu, sedangkan saya sudah memberikan alamat. Dia kemarin kalau memang berani ketemu dengan kita langsung temui, nggak usah kabur-kaburan. Berarti kau tidak ingin adikmu selamat. Adekku nggak kenapa-napa, dia sudah saya tangani dengan baik. Memang untuk sekarang dia baik-baik saja. Tapi nanti dia akan memuntahkan darah dari tubuhnya, mengeluarkan darah dari hidungnya pun sama, bahkan telinganya. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Kami mengundang si mbahmu itu datang kemari tidak dengan cara kasar apapun. Kami mengundangnya dengan baik. Jika ingin wanita itu kembali, datangi saja, tidak perlu bertarung, cukup ketemu. Tapi kenapa undangan yang diberikan kepada kami bentuknya adalah ancaman? Apakah setakut itu mbahmu dengan kami? Sekarang kau sampaikan padanya. Saya akan tangani adiknya si bocil ini dengan tangan kami sendiri. Silakan kalau kau bisa. Tunggu saja. Jika tidak segera ditangani, hanya Mbah Tudung yang bisa menyembuhkan. Oh, hanya Mbah Tudung yang bisa menyembuhkan. Kamu itu terlalu anak rumahan. Seolah-olah menganggap hanya Tuhanmu saja yang paling sakti. Seolah-olah Tuhanmu bisa mengendalikan semua ini. Padahal Tuhanmu adalah pecundang. Bagaimana? Tidak. Tidak ada tawar menawar. Jangan-jangan, tunggu dulu. Jangan-jangan kalau kami datang ke sana pun, ujung-ujungnya kami di sana akan dijebak. Tidak. Tenang saja. Bawa saja Den ke tempat Mbah Tudung. Jika kau sudah sampai di sana, minta maaflah, maka akan dimaafkan. Kau tidak perlu khawatir. Di sana tidak ada jebakan. Datang saja. Lah mengenai adanya akan disembuhkan. Oh, berarti intinya kami hanya perlu minta maaf ke sana. Setelah itu kami dimaafkan dan adanya akan disembuhkan. Ya, mulia sekali. Itulah kehebatan Batu. Iya, mulia pada akhirnya. Tapi semua itu hanya karangan dengan cara membuat kami menderita terlebih dahulu. Karangan seperti apa? Tidak ada karangan. Sudah datang saja ke sana. Kami tidak akan datang ke sana dengan cuma-cuma. Kami pasti akan datang ke sana. Tapi dengan cara dan dengan strategi. Kami tidak begitu polos untuk kau bodohi. Kami juga tidak membenarkan sebuah keburukan seperti apa yang Mbahmu lakukan. Jadi, kesimpulannya, kami akan mendatangi Mbah Tudung, tapi bukan karena undangan yang kau lakukan saat ini. Tapi karena murni kami harus memberantas kejahatan seperti antek-antek kalian. Terserah kau. Gajah Panuan. Lihat ini. Kurang ajar. Selamat tinggal, pergi kau sapu angin.
Cid, namanya saya mendengar adamu kayak itu kok ngeten-ngeten. Masa sih? Bener bos. Beneran, Cil. Astagfirullah. Wih. Wih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Wih. Allah Akbar. Kupingnya. Astagfirullah. Mas. Beneran yang dia katakan bos tadi bos? Tenang dulu, tenang, Cil, tenang, Cil. Memang minyak sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Mana tadi? Astagfirullah. Tenang ya, Cil, jangan kayak anak kecil ya. Telinganya juga bos. Ya Allah. Coba lihat Tuh. Allah Akbar. Gini Tul, kamu bikin air hangat cepat sana. Siap bos. Cepat Tul. Sabar bos. Minum dulu sekuat-kuatnya. Ditelan, jangan. Pendengaranmu masih dengar? Ayo. Ayo ke kamar aja, kamarnya. Tak siapin ember segala macam nanti. Pelan. Jangan dipaksain. Dah, rebahan aja. Gak apa-apa kotor, gak apa-apa. Rebahan aja. Astagfirullahaladzim. Kalau saya urus Abi dulu, Lur. Untuk saat ini yang perlu diingat, makanya harus tetap terjaga. Minum harus selalu diutamakan, jangan sampai malas minum atau sedikit cairan yang ada di dalam tubuhnya. Iya. Iya atau tidak? Iya. Lur ini yang warga ya. Tadi yang datang terus langsung ngecek Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lo, ini gimana kabarnya Mas Awi saya nggak tahu. Yang warga yang udah ngecek mungkin gimana kesimpulannya yang warga. Goyang. Kalau saya teliti lebih dalam dan saya lihat media yang digunakan itu saya rasa adalah sihir langka. Sihir yang tidak banyak penggunanya. Sihir yang memang tingkat kesulitannya luar biasa. Beberapa menyebutnya sihir debu dan pasir putih. Sihir debu dan pasir putih. Oh yang Di dalam kendil itu memang media sihir itu. Iya atau tidak? Iya. Di mana cara kerjanya adalah membakar atau dengan cara yang lain. Yang terpenting menjadikan sebuah pasir putih ataupun debu itu mengeluarkan asap atau setidak-tidaknya menjadi begitu sangat lembut sehingga dalam jumlah tertentu dihisap oleh korban, maka sihir itu akan masuk melalui udara, paru-paru tentunya, dan mencampur ke dalam darah. Lantas apa yang bisa menghentikannya? Ya, apa ya? Karena sihir ini begitu sangat langka dan jarang yang bisa menggunakannya, maka jarang pula yang menjadi korbannya. Karena jarang yang menjadi korbannya, tidak banyak yang mencoba mencari tahu cara menyembuhkannya. Karena belum banyak. Iya atau Iya, tidak? iya. Saya sendiri pun belum tahu. Tapi yang perlu digarisbawahi, sifatnya sangat berbahaya karena dia mencampur dalam darah. Dia bisa menyerang kesehatan dan juga kewarasannya.
Dia bisa bekerja langsung menyerang badannya, atau kau sebut fisiknya. Dia juga bisa bekerja dengan cara mengganggu cara berpikirnya. Jadi, jika boleh saya sarankan, kalian temui terlebih dahulu Mbah Tundung itu. Benar, rendahkan diri kalian terlebih dahulu. Demi apa? Demi kesembuhan saudara kalian ini. Iya atau tidak? Kita semua tahu Mbah Tundung ini dalam keadaan yang salah. Bukan berarti kita minta maaf itu tanda mengakui dia benar. Ini adalah bagian dari strategi. Yang terpenting Awi selamat terlebih dahulu. Setelah itu urusan berikutnya akan beda cerita lagi. Jadi terutama untuk Koro, tahan amarahmu, tahan juga kesombonganmu, keangkuhanmu, mengalahlah demi yang lain. Iya atau tidak? Yang terpenting Awi ditangani terlebih dahulu oleh Mbah Tundung itu, karena hanya dia yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Kalau begitu, saya akan pamit terlebih dahulu. Saya akan mencoba mencari sahabat-sahabat saya yang mungkin tahu mengenai sihir ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu tuh, kalau seperti ini caranya, tidak masalah kita temui Mbak Tundung. Kita datangi, kita yang ke sana. Tapi setelah kita ke sana, kita cekek lahirnya, paksa dia untuk Astagfirullahaladzim. bajingan Jangan itu. gitu bos, rendahin dulu kata yang warta emosinya bos. Kita datang ke sana itu harusnya minta maaf, bukan malah nyekek. Tidak, kamu pegang kaki kanan, saya pegang kaki kiri, nanti saya ginikan. Mampus itu. Apa-apaan sihir pasir putih apa itu, kontol semua. Turunin dulu egonya bos. Ya udah, kalau seperti itu, ayo kita berangkat sekarang. Sekarang nih langsung. Ya, Ya yuk. mana? Wah, ini. Ya tadi nggak tanya sih bos sama itu gajah. Seterang, sudah meludahi dia. Oh, jadi lain. Pakai ini, Apa? pakai ini, Rambut, pakai ini, batuk, pakai ini. kulit. Bukan, ludah. Masa ludahin pakai rambut? Oh, Belum. saya kira pakai otak bos. Lu kan saya bilang saya ludahin, makanya pakai ini. Apa? Apa? Ludah. Nunjuknya ke kepala, ke batuk sih. Kan ludah juga ada di kepala. Kau tidak percaya? Sini sih. Jangan itu pak. Bos yang ludahin. Tapi begini, lebih baik kalian urus Awi dulu. Setelah memang beres, baru kita berangkat. Siap bos. Ya pastikan dia dalam keadaan yang paling prima begitu. Walaupun dia saat ini sedang sakit ya. Biar kita tinggal nggak ada apa-apa gitu. Saya akan memikirkan cara yang tepat nanti ya. Tapi jangan pakai emosi. Ya. Benar. Saya pamit penonton. Saya juga akan cari pencerahan terlebih dahulu. Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngaku aja yang tadi langsung ngeh keluar itu ya, bisa Awi kok. Benar. Terima kasih untuk saudara semua yang sudah mantau. Terima kasih yang sudah mendoakan. Semoga Awi cepat sembuh ya sedulur. Sebelumnya saya mau sampaikan informasi mengenai banyaknya sedulur yang
ingin memaharkan minyak pongkor Husodo, ini namanya Radana ya, itu masih ada teman-teman, masih ada beberapa udah yang langsung gercep kip ya. Tapi di sini saya masih mempertimbangkan untuk jumlahnya. Kalau responnya banyak, nanti saya akan bagi menjadi botol-botol kecil, tapi harganya dimurahin. Tapi kalau responnya sedikit, karena banyak juga yang minta seukuran botol minyaknya yang warta itu loh. Oh, Taruh segini nih. Nanti saya pertimbangkan, ya kurang lebih ya segini mungkin lah kali, karena jumlahnya nggak hanya satu satu bambu doang, nggak banyak. Yang mau silakan di 085819055783. Gercep sedulur, karena jumlahnya sedikit, terutama yang punya penyakit kulit ya, seperti kadas kudis kurap, terus apalagi tuh kulit eskim, ini salahku nih, eksim, eskim, malah eskim mah dingin. es krim. Itulah teman-teman, silakan buat pijet-pijet juga bisa, buat masuk angin, pokoknya ini rekomendasi kataku ya, dicoba aja sedulur, barangkali cocok gitu. Kalau nggak cocok jangan beli lagi, jangan dipaksakan, itulah namanya beli apa sih, obat-obat herbal itu kalau nggak cocok ya udah, atau barangkali mau ikhtiar beberapa kali ya monggo. Tapi di sini saya tidak menegaskan bahwasanya setiap obat atau herbal yang saya jual itu pasti membawa kesembuhan, enggak, karena kesembuhan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya ada pun pasti akan saya testikan itu loh, testimonikan di kontak WA itu di SW. Silakan sedulur yang mau sekontak di 085809055783. Nanti nomornya saya sematin di kolom komentar. Oke, saya pamit mau cek awi terlebih dahulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.